digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu kepada pagi hari ini untuk mengajak setiap kita yang melihat, menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, kita mempunyai Allah yang hidup dan Dia yang layak untuk disembah dan untuk ditinggikan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kau Allah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk kami boleh datang di bawah kaki-Mu, bersujud dan menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, setiap apapun kondisi kami, kami membawa segala kelemahan dan keletihan, membawa segala permasalahan, membawa segala sakit penyakit, kami mau Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan dan kesegaran, Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar di setiap beban permasalahan kami, dan tersanggup Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk setiap sakit penyakit kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk menyembah akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya akan janji-Mu, ya dan ajaib. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
berserah hanya kepadamu Tuhan, bahwa setiap rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, setiap kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengizinkan menerima berkat firman. Kau yang mengurapi buat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, menutup untuk segala kuasa dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, dan setiap kami yang mendengar, kami boleh menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pentingnya memperingati kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan orang bahwa memperingati dan merayakan hari kelahiran seseorang merupakan peristiwa yang sangat penting, apalagi bila hari itu merupakan hari kelahiran seorang tokoh yang terkenal. Berbeda halnya dengan hari kematian yang jarang dan tidak selalu dicatat, apalagi untuk diperingati sebagai hari yang penting. Akan tetapi, ada satu hari kematian yang dicatat oleh Alkitab sebagai hari yang sangat penting, karena pada hari itu telah terjadi satu peristiwa yang telah mengubah perjalanan sejarah kehidupan semua manusia di dunia. Kita akan baca ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa hari kematian Kristus ini demikian pentingnya? Kita akan lanjut membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Alkitab menjawab kepada kita, Kristus adalah dasar daripada iman percaya orang-orang Kristen. Sehingga hari kematian dan hari kebangkitan Kristus merupakan hari yang sangat penting untuk kita peringati. Ya. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Apa yang penting untuk kita ingat sehubungan dengan hal itu? Hal yang pertama, Kristus yang telah menyelesaikan karya penebusannya adalah dasar yang teguh dari iman Kristen yang menyelamatkan, yang tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Ini tertulis di dalam Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dengan tegas berkata, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan.
Kita lanjut dengan pembacaan dari Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Ayat ini akan menguatkan kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama ini demikian luar biasa, sehingga nama ini menjadi dasar daripada iman Kristen yang menyelamatkan. Nah, demikian juga tidak ada ajaran pengganti yang lebih baru lagi dari ajaran Kristus, karena Kristus merupakan satu-satunya juru selamat. Ya, nah, tidak ada ajaran pengganti, apalagi ajaran yang menyempurnakan ajaran Kristus. Kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Alkitab yang kita miliki berbicara tentang Kristus mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Di situ semua berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi tidak ada ajaran lain yang bisa kita terima selain dari ajaran Kristus. Ya, tidak ada ajaran lagi yang dapat menyempurnakan ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus ini adalah merupakan ajaran yang paling akhir selain dia paling awal. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah dasar daripada iman Kristen, ajarannya adalah ajaran yang sah, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, apalagi diganti, apalagi disempurnakan, karena ajaran Kristen sudah paling sempurna. Hal yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya ada kuasa yang berkuasa melahirbarukan setiap orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka yang telah mengalami lahir baru telah meninggalkan hidup lamanya yang jahat dan sombong untuk diubahkan menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik. Kita akan baca dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-11. Ini merupakan pengakuan dari seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Ya, saya bacakan Filipi pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke-11. "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah merupakan pengakuan dari seorang rasul besar. Dia mengakui bahwa dalam hidupnya yang lama, dia adalah orang yang sombong dan kejam. Dia percaya kepada Allah, tetapi percaya menurut kebenarannya sendiri. Ini yang berbahaya. Ya, menurut kebenarannya ini Allah begini dan begitu. Tapi di dalam pengakuan yang terakhir kita baca tadi, semua yang dia percayai dahulu, dia anggap sebagai sampah setelah dia mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita tahu di zaman internet ini tidak ada informasi yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya terbuka, sehingga banyak kesaksian dari petobat-petobat baru yang menyaksikan bagaimana Kristus telah mengubahkan para petobat ini menjadi pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik daripada saat mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Persis seperti kesaksian Rasul Paulus, kita hari ini bisa melihat dan mendengar kesaksian dari para petobat baru lewat internet. Ya. Nah, hal yang ketiga, kita yang telah dilahir barukan juga telah menerima karunia Roh Kudus, yaitu Roh penolong yang dicurahkan setelah Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Roh Kudus inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tetap tegar dan mampu bertahan menjalani hidup sebagai saksi Kristus dalam dunia yang gelap ini. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku. Di belahan bumi yang lain kita tahu banyak petobat baru yang mendapat ancaman kematian apabila mereka tetap mengikut Kristus. Tetapi kita tahu ternyata mereka tetap tidak mau mengingkari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apakah mereka sudah menjadi orang yang sakti sehingga tidak takut menghadapi ancaman yang mengerikan itu? Oh bukan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam mereka, Roh penolong, Roh penghibur yang Tuhan Yesus karuniakan kepada mereka, Roh itulah yang menguatkan dan menghibur mereka dalam menjalani hidup di tengah ancaman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut pada hal yang keempat. Apa yang bisa kita lihat dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat-sangat penting bagi kita umat Kristen? Tuhan mau menjadikan umatnya menjadi penjala manusia. Setelah kita bertobat, kita mengenal Tuhan Yesus, kita mau membalas kasih-Nya Tuhan dengan apa? Dengan menjadi penjala manusia. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu pekerjaan nelayan itu menjala ikan yang masih hidup dan kemudian dijadikan ikan mati. Ya, ini kita nggak usah heran karena memang seperti itu pekerjaan nelayan. Nah, Tuhan Yesus mengubahkan nelayan-nelayan Petrus dan Andreas dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa? Menjala jiwa-jiwa yang mati dalam dosa, seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, 2, dan 3. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 1, 2, dan 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, orang-orang berdosa yang mati di dalam rohani ini yang harus dijala oleh kita, murid-murid Yesus Kristus. Untuk apa? Jiwa-jiwa yang mati itu dijala untuk apa? Untuk dibawa kepada Kristus, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan hidup yang kekal seperti kita. Ya, coba kita lanjut dalam ayat yang keempat sampai keenam. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai keenam, demikian bunyinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Inilah yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Setelah kita bertobat, setelah saudara-saudara kita seiman bertobat, Tuhan Yesus mau kita menjadi penjala manusia. Manusia yang mati dalam dosa, kita bawa kepada Kristus untuk dihidupkan kembali, masuk dalam kemuliaan, hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Ya, nah, ini adalah maksud daripada Yesus Kristus yang kita bisa dapatkan hanya melewati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, setelah menerima hidup yang baru dan menjadi penjala jiwa, saudara nggak usah heran ya, kita akan menghadapi banyak tantangan dan musuh Tuhan, yaitu iblis yang hadir di dunia ini, di antara lain melalui ajaran sesat atau ajaran para bidat. Misalnya kita tahu ada bidat yang menganggap Kristus hanya sebagai ciptaan dan bukan Allah sang pencipta. Kristus adalah juru selamat, tetapi bidat ini mengatakan Dia bukan juru selamat, tapi hanya sebagai manusia teladan atau sebatas manusia yang baik, atau mungkin Kristus hanyalah nabi. Nah, dari ajaran para bidat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Kita tahu bahwa Allah yang disembah oleh para bidat ini adalah Allah yang berbeda dengan Allah yang kita sembah, yaitu Allah Alkitab. Di mana letak perbedaannya? Kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus membongkar kedok dari para musuhnya. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42, 43, dan 44. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-42, 43, dan 44.
Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi, ya, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah, Allah lah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu." Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak dapat menerima Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah sebagai juru selamat manusia. Ya. Nah, apakah benar bahwa bapak daripada para pendusta ini adalah iblis? Coba kita lihat, ya. Ini yang dikatakan punya bapak iblis ini adalah orang yang beragama. Apa enggak salah Tuhan Yesus mengatakan para ahli Farisi dan para imam ahli Taurat ini bapaknya adalah iblis, si pendusta itu? Coba kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ini maksudnya tua-tua agama, ya, tua-tua bangsa, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Serdadunya disogok, disuap, ya, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini ayat yang baru kita baca ini, topiknya adalah dusta mahkamah agama. Jadi ini bukan orang komunis, ya, bukan orang yang gak percaya pada Allah, tapi orang yang mengaku percaya kepada Allah. Bahkan ini adalah mahkamah agama. Jadi satu lembaga agama yang tertinggi saat itu di Israel. Mereka mengarang dusta. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Iblis adalah bapakmu. Karena ternyata mahkamah agama ini tidak ragu-ragu, tidak malu-malu untuk berdusta. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapakmu iblis, si pendusta itu, ya, dari dulu dia tidak punya kebenaran. Nah, sekarang kita tahu bahwa sesembahan yang disembah oleh para pengikut aliran bidat ini tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini dan menjadi juru selamat manusia berdosa. Coba kita buka dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Tetapi para bidat ini, mereka percaya kepada Allah yang tidak mengakui telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa umat manusia. Berarti Allahnya berbeda. Betul, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Allah daripada bidat ini tidak lain adalah iblis, yang tentu saja menolak Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Akan dengan keras menolak, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh para bidat ini bukan hanya mereka mengajarkan Allah yang lain, bukan Allah Alkitab. Mereka juga mengajarkan Injil yang lain. Mereka juga mengajarkan Yesus yang lain. Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ya. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi bidat-bidat itu ada ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, dan mereka mengajarkan Allah yang lain, mereka mengajarkan Yesus yang lain, mereka mengajarkan Injil yang lain. Hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa? Sebab ajaran yang diajarkan oleh para bidat ini akan membuat manusia semakin menjauh dari Allah, dan pada akhirnya manusia akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kepada kita, yang pertama, bahwa pondasi iman Kristen yang menyelamatkan hanyalah Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menyelesaikan karya penebusannya, dan pondasi selain Kristus itu tidak alkitabiah dan akan membuat manusia semakin menjauh dari kebenaran firman-Nya dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Yang kedua, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa mengubah kita menjadi pribadi yang baru untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Yang ketiga, kita yang telah lahir baru diperlengkapi dengan Roh Kudus dan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah untuk menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Yang keempat, dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, kita dijadikan penjala jiwa-jiwa berdosa untuk dibawa kepada Kristus supaya diselamatkan dari kematian yang kekal. Nah, sebagai kesimpulan daripada semuanya ini, saya akan menyampaikan satu pesan. Memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya menyadarkan kita semua. Siapakah kita ini? Ya, apa kata Alkitab tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus? Hari ini kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ke-20 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Pada hari ini firman Tuhan telah menjabarkan kepada kita siapakah kita sebenarnya. Kita adalah milik Kristus. Milik Kristus yang harus memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, kami bersyukur akan cinta kasih-Mu yang demikian besar. Tuhan telah berkorban bagi kami, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa-dosa kami, dan membangkitkan kami dari kematian yang kekal, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus akan tetap berbicara dalam hati kami anak-anak-Mu. Roh Kudus juga akan memetraikan firman-Mu yang telah kami dengar untuk kami renungkan, teristimewa kami lakukan dalam hidup ini. Berikan kami kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi penjala-penjala manusia, jiwa-jiwa berdosa, untuk kami bawa di bawah kaki Kristus, di bawah salib Kristus, agar mereka boleh menerima hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan bersama-sama dengan kami, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap telinga yang telah mendengar firman-Mu. Berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami, berkat jasmani, teristimewa berkat rohani. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kiranya semua mendapat berkat rohani dari penyampaian firman Tuhan, dari ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Bertiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Bertiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa Surgawi, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi kepada segenap sidang jemaat Tuhan, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, haleluya, dan karya-karya yang terakhir tapi belum terakhir Tuhan. Kami menunggu kasih anugerah-Mu. Berkatilah ini menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan dengan hati nurani yang baru untuk melayani Tuhan bersama domba-domba kami 3-4 ekor seperti Daud. Dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.